Surit News Channel, hari ini Sabtu tanggal 6 Mei tahun 2023 melaporkan dari kantor DPC Partai Demokrat Kabupaten Purwakarta, mengadakan siaran pers yang disiarkan langsung oleh beberapa media TV nasional dan media lokal, baik online maupun cetak. Ketua partai dan jajaran pengurus beserta Ketua PAC 16 Kecamatan, didampingi tim advokasi dan Ketua Tim Bapilu memberikan bantahan sekaligus mengklarifikasi dan meluruskan terkait berita yang telah beredar di media sosial. Hal ratusan pengunduran diri pengurus, kader Demokrat, itu tidak benar atau hoaks. Hoaks merupakan informasi, kabar, berita yang palsu atau bohong. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, hoaks diartikan sebagai berita yang bohong. Hoaks yaitu informasi yang dibuat-buat atau direkayasa untuk menutupi informasi yang sebenarnya. Ketua Partai Demokrat Kabupaten Purwakarta, Asep Chandra memberikan klarifikasi dan meluruskan terkait ratusan pengunduran diri kader Demokrat itu jelas tidak benar, boleh dikatakan hoaks terkait dengan pengunduran diri Ketua PAC dan jajaran Kecamatan Cibatu, dan beberapa orang pengurus telah mengundurkan diri itu benar, dan itu surat pengunduran diri langsung diterima oleh saya Ketua Partai, jumlahnya ada 7 orang. Jadi dari mana itu jumlah ratusan kader Demokrat yang mengundurkan diri tersebut? Maka saya pastikan itu berita tidak benar, bisa dianggap hoaks. Sanggahan ketidakadaannya keharmonisan di tubuh Partai Demokrat, menurut Ketua itu hal yang wajar dan merupakan dinamika berpolitik dan berpartai, tetapi semuanya telah dibereskan dengan bukti dan fakta yang ada. Dari 17 PAC hanya ada 1 PAC yang menganggap adanya ketidakharmonisan dengan telah mengundurkan diri, yaitu PAC Cibatu. Pengunduran diri pengurus PAC Cibatu itu telah ada gantinya lengkap dengan jajaran ke bawahnya. Artinya tetap 17 pengurus PAC se-Kabupaten Purwakarta telah lengkap, pengurus jajaran dan kader Partai Demokrat tetap solid. Tegas Ketua Partai Demokrat Asep Chandra. Daup Herlambang melaporkan dari kantor DPC Demokrat Purwakarta. Anggota-anggota Partai Demokrat dan sekaligus juga di situ ada bacalek-bacalek yang mengundurkan diri. Nanti teman-teman saya akan perlihatkan yang sebenarnya berapa sih yang keluar di Partai Demokrat. Saya pastikan memang ada, tapi kalau dalam berita itu ada ratusan, saya pastikan pula itu tidaklah benar. Di sini kalau nanti teman-teman mau tahu siapa-siapa saja, monggo nanti kita perlihatkan. Terus yang kedua, keterkaitan kegaduhan. Yang kemarin juga saya dengar katanya ada gaduh, ada ketidaknyamanan. Saya pastikan pula, mungkin teman-teman tadi mendengar bahwasanya pada hari ini dari 17 kecamatan, dari 17 PAC, 16 PAC bisa datang dan bisa hadir, simbolnya masih tetap kompak dan solid. Jadi dari 17 itu cuma 1 PAC saja yang menyatakan pengunduran diri. Kalau mungkin saya pertegas sedikit, memang sebelum mereka menyatakan pengunduran diri ada telepon-telepon juga ke para PAC yang lain. Tapi alhamdulillah mereka punya prinsip, mereka memang punya punya etikat baik untuk bantu, untuk bergabung dengan Partai Demokrat. Itu mungkin yang pertama, keterkaitan berita-berita yang memang sebetulnya bagi kami itu hal biasa. Karena dalam konteks organisasi ketika ada perpindahan itu mungkin bagian dari dinamika. Karena saya pastikan pula di sini yang gabung dengan Demokrat ada pula yang dulunya gabung dengan partai yang lain. Tapi mereka enjoy saja, mereka santai-santai saja. Karena kami sampaikan ketika ada perpindahan dari partai lain ke partai kami, jadi jangan sampai ada kesan-kesan tidak baik. Di partai politik juga kan tidak boleh ada kesan tidak kebencian atau ketidaksukaan. Kalau memang toh mau mundur dengan alasan apapun,
itu sah-sah saja, karena itu memang haknya. Nah itu mungkin secara garis besarnya kami akan sampaikan, kami sampaikan untuk bantahan, sekaligus kami yakinkan pula kalau teman-teman memang belum yakin, ya harus meyakinkan apa kami kepada teman-teman media, karena yang kami terima adalah 7 atau 8. Terus dari rilis berita yang memang beredar itu ratusan. Terus saya lihat juga dari video-video, ada di Kompas, ada di mana lagi media yang lain, katanya kontaknya ratusan dan berbondong-bondong. Mungkin teman-teman ada juga yang memang pernah melihat videonya, yang memang cuma 4 orang, tapi saya pastikan pula yang menyerahkan surat pengunduran diri ini cuma 2 orang yang datang ke DPC. Jadi tidak ada kontaknya, kesannya berbondong-bondong datang ke partai DPC dengan segitu banyaknya. Katanya ada ratusan. Saya pastikan yang menyerahkan ini cuma 2 orang. Begitupun ada teman-teman media yang mungkin lebih banyak dari orangnya yang menyerahkan surat pengunduran ini. Makanya kami perlu sampaikan pula, kalau dalam konteks ratusan itu, saya tadi sudah sampaikan, saya sudah tegaskan bahwa berita itu adalah bohong dan hoax. Mungkin dari saya cukup sekian dulu. Mungkin ada tambahan-tambahan. Kebetulan di sini ada penasehat, ada wanhat, ada bendahara. Memang sebelumnya ada ajakan, tapi ya entah alasan apapun mereka tidak mau. Itu. Berapa banyak itu Pak? Kalau memastikan berapa banyak saya belum bisa pastikan. Tapi yang jelas katanya tadi kalau memang ada, saya akan kasih kesempatan gitu untuk mereka. Ada bendahara kalau tidak salah, PAC. Ya kalau mungkin begini Pak, kalau secara mekanisme, kalau secara susunan kepengurusan, mungkin di partai manapun juga sama Pak. Contoh di partai kami atau di konfirmasi semua tidak bisa dihubungi. Nah itu Pak, saya pastikan makanya untuk Cibato semua ditolak atau dipending karena hanya sebatas memasukkan, kalau di sini ada Pak ya, hanya sebatas nama dan sebagian ada juga nomor telepon. Tapi kesemuanya dalam susunan kepengurusan ranting tidak ada satupun KTP Pak ya. Ini ada KTP kan nggak ada? Ranting. Keabsahan di sini juga kosong Pak. Secara keabsahan kalau nama ya di sini juga Bapak bisa terangkan, bisa lihat. Di sini nama, ini susunan kepengurusan di tingkat desa Pak, ranting ya. Di sini cuma ada nama, kan gitu. Alamat juga ya tidak detail. HP yang sifatnya wajib juga baru 2 orang Pak. Kesemuanya memang tidak terlampirkan dengan KTP Pak. Makanya kalau ada misalkan semua jajaran pengurus menyatakan pengunduran diri, saya pastikan kalaupun toh ia menyatakan pengunduran diri, saya pastikan mereka belum menjadi anggota Partai Demokrat. Itu Pak. Paham ya? Artinya tidak valid Pak. Tidak valid Pak. Karena saya pastikan SKPAC itu datangnya dari DPD, bukan dari DPC Pak. Makanya begitu saya menyerahkan, kenapa balik lagi? Karena belum valid, belum komplit. Itu Pak. Kalau ada yang menyatakan dari semua jajaran pengurus DPAC, ranting dan anak ranting menyatakan pengunduran diri, saya pastikan di sini karena kami punya data Pak, semuanya kosong Pak. Oleh jajaran pengurus DPC Partai Demokrat, salah satu sah wajib adalah mencantumkan KTP dan nomor telepon. Itu Pak. Jadi takutnya begini Pak, dimasukkan saja nama, dilampirkan misalkan nomor telepon, tapi begitu dikonfirmasi semua tidak bisa dihubungi. Pertanyaan Abi, yang buat ngapain Pak kalau hanya sebatas tercantum nama? Ketika kebutuhan Partai Demokrat mereka tidak bisa bantu. Mungkin kalaupun ada 1-2 ya mungkin iya. Tapi secara umum dari di ranting belum pernah ada satupun yang melampirkan KTP. Kalau nama mungkin di sini Anggota PAC sendiri apa? ya itu teman-teman juga pernah dengar kan. Di situ kan kalau saya tidak salah ada ketidaknyamanan
atau misalkan ada kontrak tidak sejalan. Yang jadi pertanyaan justru kalau bisa boleh saya bertanya, dalam hal apa? Karena teman-teman perlu ketahui, saya sebagai ketua DPC, saya pastikan saya menjabat ketua DPC belum 1 tahun. Ketika saya menjabat sebagai ketua DPC, di situ salah satunya saya membentuk khusus grup ketua para ketua DPAC. Secara kebetulan, mungkin di sini ada temannya dari PAC Cibatu, dia keluar dari grup tersebut. Jadi kesimpulannya, ketika ada kegiatan hal apapun, kalau misalkan dia tidak tahu, ya jangan salahkan saya. Pertanyaan saya, kenapa dia keluar? 16 orang tidak keluar. Jadi ketika ada kegiatan apapun, 16 orang DPAC dipastikan dia tahu, dipastikan mereka datang. Dia pernah datang ketika ada acara udara bagi-bagi sembako, itu dia datang. Terus yang mengundurkan diri yang dikatakan dari media tersebut ada 8 orang yang caleg itu bagaimana itu? Nah, oke, yang caleg hanya sebatas dia secara kebetulan kan DPD bahkan DPP mencanangkan atau menganjurkan semua ketua DPAC bisa ikut mencalonkan. Jadi kalau datanya pasti ada, itu persyaratan pertamanya ada itu. Dari 8 misalkan dia mencalonkan, dipastikan baru hanya menyampaikan atau kita punya data hanya sebatas KTP. Persyaratan lain misalkan bikin SKCK, bikin MCU, terus bersih diri, dipastikan DPC belum pernah menerima. Belum, saya pastikan belum ya.